Ya itu kan masyarakat kan ada beberapa orang itu katanya mewakili warganya, ada kurang lebih 15 atau berapa itu ada daftar hadirnya kemarin. Nah itu menanyakan, Pak, kenapa kok kami nggak dapat bantuan sembako yang dari kabupaten itu. Kok desa-desa lain banyak yang dapat, kenapa tempat kita kok banyak yang nggak dapat, Pak? Terus saya jelaskan, saya belum sampai menjelaskan secara mendetail, ternyata warga itu banyak yang nggak sabar, sehingganya ya akhirnya saling menjawab, saling debat argumen, tapi terus saya beri pengertian kalau sampean mau mendengarkan jawaban saya, penjelasan saya supaya ini clear, ya saya atas nama kepala desa akan beri jawaban. Tapi kalau sampean bicara sendiri-sendiri, saya ya nggak siap memberikan penjelasan. Karena Pak, selain dari mempertanyakan masalah kenapa banyak yang nggak dapat, apalagi yang ditanyakan masyarakat? Nggak ada, cuman itu intinya, pokoknya cuman itu. Terus mekanisme sendiri Pak untuk pendataan itu seperti apa sih Pak, acuannya kok bisa sampai menjadi gejolak itu dari masyarakat? Yang kalau pendataan kita kan sesuai dengan surat petunjuk yang diberikan oleh camat, itu ada hasilnya. Jadi disuruh mendata warga miskin yang belum tercover oleh bantuan PKH dan BPNT. Nah itu, sehingganya ya dengan dasar surat itu Pak Kepala Desa tentunya menginstruksikan pada Kepala Dusun dan RT yang tahu persis masyarakatnya di bawah untuk mendata secara fair kan gitu. Sehingganya ya didatalah oleh Pak Kadus dan Pak RT itu. Jadi jumlah keseluruhan yang terdata berapa Pak masyarakat? Jumlah keseluruhan yang terdata 400 berapa ya? 450-an lah, 456 berapa ya? Pokoknya 450. Jadi memang artinya apa, memang masyarakat Mulia Sari yang non PKH dan BPNT hanya 400 sekian itu Pak? Apa memang dalam pendataannya ada yang belum tercover apa gimana Pak? Nah itu susahnya, masyarakat miskin itu kalau ada program bantuan-bantuan seperti ini, itu dadakan, dalam artian banyak yang mengaku-ngaku miskin, banyak juga seperti, sehingga kriterianya miskin itu kami tadinya belum ada acuan, tapi kalau kriteria miskin itu sudah ada acuan seperti dana BLT yang dari dana DD itu jelas. Bukannya artinya data untuk mereka ini kan di desa udah ada Pak, di desa kan yang menerima PK, yang menerima BPN itu bukannya udah ada biasanya? Kalau yang menerima BPNT itu insya Allah sudah ada 600 berapa, itu ada lengkap itu di TSK desa juga ada. Tapi yang untuk PKH terus terang kami sebagai perangkat desa ini nggak tahu berapa itu jumlahnya, terus nama-nama siapa, kami nggak bisa nggak bisa jelas, nggak bisa rinci tahu. Ya mereka kemarin kan saya jelaskan, jadi memang masalah dampak dari COVID-19 ini itu kan banyak dari program pemerintah yang jenisnya bantuan. Salah satunya itu yang sebelum ada dampak itu adalah termasuk PKH dan Rastra itu tadi. Terus kemudian yang belum tercover itu banyak, ada yang BLT sosial dari pusat, ada yang baru-baru ini BLT dari desa, dana desa. Nah, terus kemudian ada juga yang bansos dari kabupaten. Nah, jadi yang nggak mendapat Rastra dan PKH tercover dari itu. Untuk mereka yang datang ke Balai Desa kemarin itu, mereka termasuk orang yang terdata sudah mendapatkan PKH sama BPNT belum mereka? Nah ini kami yang nggak jelas, karena kan satu persatu kami nggak tahu datanya siapa yang menerima PKH. Tapi kalau yang menerima apa itu namanya Rastra atau BPNT itu
pengakuan mereka kami nggak tahu datanya, nggak hafal orangnya satu persatu. Itu pengakuannya kami Pak yang nggak punya PKH dan nggak punya Rastra atau BNT itu nggak dapat bantuan sosial dari kabupaten. Nah ini ada, tapi pengakuan mereka ya, ada warga yang sudah punya PKH malah menerima Pak. Nah ini gimana? Begini Pak, kami ini melihat dari desa ke desa semuanya mendapatkan bantuan itu dari dampak COVID Corona ini. Tapi kenapa di desa kami hanya dipilih-pilih dan tidak semuanya mendapat, dan sedangkan dibicarakan yang mendapat PKH dan Rastra itu tidak mendapatkan. Tapi kami pun tidak mendapat PKH, tidak mendapat Rastra, kami juga tidak dapat bantuan COVID-19 ini. Ada pendataan sama sekali, baru setelah kami protes, karena kami tidak dapat bantuan, barulah kami diberi selembaran data, itu pun kami tidak begitu paham. Kami datang ke balai desa, dan dikatakan di sana katanya benar ada bantuan, tapi bantuan itu hanya sedikit, hanya sekitar berjumlah 450. Dan ditanyakan lagi, kenapa Pak bantuan hanya segitu? Karena desa kita ini desa maju, jadi rata-rata rakyatnya itu berarti kalau desanya maju, rakyatnya itu mampu. Menurut Ibu sendiri untuk masyarakat Desa Sukosari, Desa Mulyosari ini mampu nggak dalam segi ekonomi? Banyak yang tidak mampu Pak. Kalau kami mampu, kami tidak akan meminta hak kami yang seharusnya kami dapat. Dari RT kami sendiri hanya 11 orang. Banyak Pak yang tidak mendapatkan bantuan itu, dan sedangkan tidak dapat PKH, tidak dapat Rastra. Buat Bapak Lurah kita, Pak Bardan, kita sama-sama anak sampean, rakyat sampean pingin juga sama-sama ditolong, diberi apa yang diberikan sama negara ini, kayak Pak Presiden memberikan bantuan buat rakyatnya, maupun dari Bupati, tolonglah semua rakyat diberi dan disamaratakan, yang miskin maupun yang tidak punya kalau bisa. Kalau memang bisa ya semua dikasih, kalau nggak bisa yang miskin aja lah. Sukosari banyak yang membutuhkan itu Pak Bardan. Tolong rakyat kamu, tolonglah Pak Bardan yang adil. Itu aja yang kami minta.